Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Bapak Ibu. Pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Bersama saya lagi, kita masuk ke UK 5 ya. Jadi, tugas LK 3-nya sudah selesai, Bapak Ibu. Jangan lupa absen. Kita masuk ke UK 5 ya. Materinya bisa di-download di sistem LMS. Saya sambil saya share dulu tugasnya di grup ya. Oke, tugas 3 sudah saya upload di grup. Oke, jadi kalau di em, seperti tadi yang sudah disampaikan, jadi kalau untuk setiap tugas kita ada dua LK. Jadi tugas satu ada LK 12, tugas 2 ada LK 34, tugas 3 ada LK 56 ya. Jadi Bapak Ibu dalam satu tugas itu ada dua LK. Jadi bukan LK 2 diuploadnya di tugas 2, bukan ya. Jadi bisa diperbaiki biar pas besoknya nanti tidak bingung ya. Bapak Ibu mungkin ada yang masih salah upload. Kalau di grup saya ada yang salah upload, itu silakan diperbaiki. Tugas satu LK 12, tugas 2 LK 34, tugas 3 LK 56. Nah, kita masuk ke LK, kita masuk ke UK 5. UK 5 nanti juga ada LK 5. Tadi saya sudah share di grup, kalau Bapak Ibu mau sambil lihat-lihat ya. Nah, jadi kita punya waktu 2 jam. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu juga sambil setelah mendengarkan materi bisa ini ya, bisa mengerjakan tugas langsung diupload di tugas 3. Dan eh, mohon kerjasamanya dulu untuk menyimak. Kita materinya juga tidak banyak. Intinya ketika kita di UK 1, 112 sudah menyusun, merencanakan menyusun, di UK 12 itu sudah merencanakan menyusun, udah jadilah semua manual, terus kita implementasi. Di UK 3 itu kita pengawasan, kita awasi apa yang kita sudah implementasikan. Lalu di UK 4, kalau ada produk yang tidak sesuai kriteria, maka itu kita tangani. Macam-macam ya penanganannya tadi sudah beda dengan Bu Cahya. Nah, di UK 56 itu kita monitoring dan evaluasi. Beda dengan pengawasan, kalau pengawasan itu kita memastikan semuanya sesuai prosedur. Nah, kalau kita melakukan evaluasi, kita audit, kita evaluasi apakah semua rangkaian itu sudah sesuai atau tidak, sesuai kriteria halal atau tidak. Acuannya masih sama, acuannya adalah manual SCPH yang sudah kita susun. Jadi nanti kalau misalnya ada auditor eksternal yang bertanya, ini kenapa tidak sesuai, kenapa, sepanjang itu ruang lingkupnya sudah Bapak Ibu tuangkan dalam manual SCPH, maka jangan ngerasa ada yang salah, yang bertahan, ini ruang lingkup saya ini.
Masalahnya mungkin kadang-kadang karena SJPH itu sifatnya template ya, manual SJPH itu sifatnya template, kadang-kadang takutnya Bapak Ibu lupa menghapus yang merah-merah. Nah, kalau ditanyakan ya bukan salah auditor, karena Bapak Ibu yang lupa menghapus. Contohnya, di ruang lingkup, di halaman di awal-awal tuh, di ruang lingkup, ruang lingkup SCPH, kan ada merah. Merahnya itu ada mencakup 7 proses produk halal. Penyiapan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, penyajian. Terkadang kita nggak punya penjualan karena kita nggak punya outlet. Kita nggak punya penyajian karena kita tidak menyajikan langsung ke konsumen. Kita hanya sampai distribusi. Kalau Bapak Ibu buat ruang lingkupnya 7, komplit 7, maka auditor wajar bertanya penjualannya bagaimana, bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana penyajiannya. Nah, jadi hati-hati. Yang merah-merah itu betul-betul harus disesuaikan. Termasuk dengan bentuk sosialisasi. Buktinya itu macam-macam. Bapak Ibu nggak ada yang Bapak Ibu hapus. Eh, Lengkap tuh ada audiovisual, ada foto, ada notulensi, ada poster, ada banner, ada email. Nah, nanti ditanya mana emailnya, mana posternya. Oh, saya cuman rapat mingguan saja. Saya sosialisasi di dalam bentuk rapat. Loh, di manual CPH-nya tulisnya lengkap. Nah, itu hati-hati ya, Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuknya ke audit internal. Audit internal ini sebetulnya memang jadi pengawas internal Bapak Ibu, penyalih halal, audit internal juga si Bapak Ibu sebagai penyalih halal. Cuman jangan ngerasa, aduh saya bukan auditor. Karena auditor itu kan sebetulnya kan ada pelatihan tersendiri ya, kalau untuk yang ISO. Nah, sebetulnya di penyelenggaraan ini memang kita berikan bobot tambahan untuk mengajarkan audit itu kenapa? Karena memang di unit kompetensinya ada. Jadi satu unit kompetensi, seluruh unit kompetensi penyelenggaraan ini sudah lengkap mengajarkan Bapak Ibu bagaimana melakukan audit internal. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah menerapkan ISO dan standar lainnya mungkin sudah familiar ya dengan mekanisme audit. Sama, intinya sama, ada opening, ada closing, ada eh, apa laporannya, ada formnya sama sebetulnya, tapi kita kerangkanya hanya SJPH saja. Kalau mau diintegrasikan dengan standar yang lain, boleh banget. Sepanjang esensi dari kriteria SJPH itu tidak berubah dan tidak ada yang berkurang, gitu ya. Nah, jadi dalam proses audit internal itu kita ada merencanakan audit, di sini ada merencanakan, melakukan, dan laporan. Merencanakan, melakukan, laporan sama ya, sama unit kompetensi ya. UK 12 merencanakan, menyusun, implementasi. UK 34 itu melakukan, UK 3-nya melakukan pengawasan, UK 4-nya penanganan. Kalau ada yang nggak sesuai, 56-nya adalah audit. Ya, nah jadi kalau dia merencanakan audit itu apa aja? Kita bikinlah kapan nih, mau jadwalnya kapan, jam berapa, di mana, metodenya apa, kita buat daftar pertanyaan. Nah, kalau daftar pertanyaan ini sebetulnya nanti ada di manual SCPH. Lalu ketika melakukan internal audit, ini kita cek di lapangan apakah manual ini diterapkan atau tidak, ya. Terus apa saja hasil-hasil ketidaksesuaian di lapangan, gitu. Terus nanti terakhir kita buatkan laporannya, gitu ya. Nah, ini adalah ringkasan. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, jadi audit internal ini sebetulnya wajib dilakukan minimal sekali. Kalau mau 2 kali karena produknya banyak, prosesnya kompleks, prosedurnya em, panjang dan rumit, itu boleh lebih dari sekali. Tergantung kebutuhan. Terus kalau misalnya auditnya itu kita mau auditnya biar barengan nih, ada audit HACCP, GMP, ada audit BPOM misalnya, mau digabung boleh nggak? Boleh. Tinggal nanti disesuaikan saja jadwalnya biar sepanjang lini production itu tidak berhenti, hanya kan audit gitu ya. Terus ada prosedur tentang audit internalnya kita harus punya. Terus auditor internal ini harus bersifat independen.
terhadap area yang diaudit. Nah, jadi contohnya dalam SCPH kita punya tim manajemen halal yang kemarin sudah kita susun di buka 12. Tim manajemen halal itu misalnya saya penjaga halal, terus misalnya si A ini menjadi supervisor di bagian logistik, si B menjadi supervisor di bagian pengolahan. Nah, ini adalah tim saya nih, tim manajemen halal. Kalau kami menjadi auditor internal tuh boleh banget juga. Saya misalnya sebagai si penyalih halal menjadi lead auditor itu boleh. Tapi kalaupun tidak saya jadi lead auditor juga boleh. Yang penting kompetensinya memadai. Nah, si A yang logistik, si B ini manufacturing gitu ya. Nah, mereka tidak boleh si A ini karena dia PIC di logistik tidak boleh mengaudit logistik. Dia harus cross. Jadi maksudnya independen itu dia tidak mengaudit area dia sendiri. Jadi si A ini memeriksa yang production, yang pengolahan, yang si B memeriksa yang logistik. Jadi kita harus nge-switch gitu ya. Jadi maksudnya independen itu terhadap area. Karena dia pasti dia tidak bisa independen terhadap perusahaannya, tapi dia harus bisa independen terhadap area yang dia specialty-nya gitu ya. Nah, ruang lingkupnya ini harus sesuai kantor pusat, kantor cabang. Kalau kantor cabangnya itu ada dua, diperiksa dua-duanya. Kalau outletnya ada lima, diperiksa lima-limanya. Karena kalau ada satu outlet yang kelewat, maka outlet yang kelewat ini tidak boleh mengusung label halal. Tidak boleh mengklaim kalau dia juga halal, karena dia belum diaudit. Termasuk dapur, gudang, kalau ada maklun gitu ya. Nah, ini semuanya akan menjadi ruang lingkup untuk kita lakukan audit. Nah, itu em, kriteria tentang audit. Jadi audit internal ini nanti ketika di dalam kita membuat prosedurnya, kita harus bisa merancang bagaimana audit ini bisa mudah untuk diikuti. Jadi menjadi petunjuk untuk ketika melakukan audit nantinya. Terus di sana juga harus ada minimal kompetensi auditornya itu apa saja, pengalamannya bagaimana, gitu ya. Nah, terus dari situ juga kita memilih berapa sih kalau kita mau mengaudit, misalnya kita auditnya misalnya parsial atau secara secara berbagian dulu section karena lini production itu lagi banyak order misalnya itu. Jadi kita batch pertama kita ruang lingkupnya apa dulu nih, gitu ya. Atau kalau memang semuanya. Kalau semuanya berarti kita kira-kira kita butuh berapa tim auditor ya. Kalau kita misalnya butuh auditor lebih banyak dari tim manajemen halal itu juga boleh. Tapi yang penting kompetensinya minimal harus menyesuaikan, harus mengikuti. Misalnya sudah pernah mengikuti pelatihan audit, atau pernah mendapatkan awareness tentang audit, pernah pernah kalau yang tim manajemen halal tentunya sudah mendapatkan awareness tentang SIPH, which is harus ada tentang audit. Nah, itu juga boleh, gitu ya. Terus dipastikan rekaman-rekamannya itu semuanya kita simpan dan jangan sampai ada yang kececer karena itu menjadi bahan untuk kaji ulang. Nanti di UK 6 bahan dari kalimat ini akan dijadikan dasar untuk melakukan kaji ulang, gitu ya. Manajemen review. Jadi tujuannya sebetulnya ini menjadi syarat. Jadi kalau misalnya kita ingin mengajukan audit internal itu auditor suka nanya sudah pernah melakukan eh kalau kita mau melakukan pengajuan sertifikat halal, auditor eksternal dari APH biasanya suka nanya, Bapak Ibu sudah melakukan audit internal belum? Mana laporannya? Jadi ini menjadi salah satu syarat wajib ya. Terus audit ini juga untuk menilai apakah kita menerapkan SIP itu sudah sesuai atau belum, sudah efektif atau belum, apakah persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi atau belum gitu kan. Terus nanti untuk melihat juga kalau belum efektif berarti bagaimana improvementnya. Ada peluang untuk melakukan perbaikan dan pencegahan jika nanti dikhawatirkan akan ada ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah, di sini kalau untuk skema reguler itu full semua 5 kriteria yang diverifikasi. Tapi kalau untuk skema reguler itu hanya 3. Hanya bahan, hanya intinya saja bahan,
PPH dan produk. Kenapa komitmen dan evaluasi tidak? Karena kalau komitmen ini kadang kalau di self declare itu mereka tidak punya penyelia halal yang sudah pelatihan kadang. Karena mereka boleh, si pemilik itu boleh mendeklar sebagai penyelia sehingga ini menjadi gugur untuk yang tanggung jawab. Kalau komitmen kan memang sudah ada kebijakan, tapi kalau tanggung jawab kadang-kadang tuh suka gugur untuk yang self declare. Nah, terus kalau untuk yang pemotongan evaluasi karena prosesnya sederhana, kalau self declare ya, karena proses sederhana, itu audit kadang-kadang cukup dengan manual SIP saja checklist, tidak melakukan secara utuh prinsip-prinsip audit. Sehingga makanya ketika self declare yang diperiksa itu di verifikasi itu hanya tiga ini saja, gitu ya. Nah, penyalih halal itu boleh menjadi ketua, boleh juga jadi anggota. Kalau ada di tempat Bapak Ibu yang memang sudah sertifikasi sebagai auditor dan dia layak menjadi lead auditor, maka orang itu boleh kita menjadi anggotanya saja, nggak apa-apa. Atau kalau untuk di SJPH ini kita yang Bapak Ibu sebagai penyalih menjadi lead auditor itu juga boleh, gitu ya. Nah ini cara teknik pemilihannya itu sesuai dengan pengetahuannya, pengetahuannya memadai itu tidak berdasarkan lingkup yang akan dia nilai. Terus meskipun si B ini tidak terlalu paham tentang logistik, tentang logistik, tetapi dia paham konsep halal yang harus diterapkan di area logistik, gitu. Jadi dia berpedoman hanya kepada manual CPH untuk bidang logistik itu sudah cukup oke, gitu ya. Terus ruang lingkup disesuaikan dengan luas area. Terus tim audit ini mengerti tentang teknik audit, bagaimana opening, closing, membuat laporan, bagaimana menggali informasi. Nah, itu mereka harus paham. Terus dan jangan lupa independen, ya. Nah, ini siklusnya ya. Jadi kita rencanakan, kita sampaikan, terus kita sampaikan kalau kita akan melakukan audit kapan. Ketika mereka sudah setujui, auditnya menyetujui, maka kita siapkan, kita lakukan audit, kita buat laporan, dan kita analisa apa sih, bagaimana sih hasilnya, gitu ya. Nah, ini ketika kita mau melakukan persiapan, persiapan itu kita cek kesiapan auditor, auditornya kita tadi sudah tunjuk ya, kita tunjuk misalnya ada tiga tim auditnya. Nah, nanti kita cek on personal ini ada jadwal yang berentok nggak ketika kita sudah buatkan jadwalnya di hari apa, tanggal tanggal berapa, hari apa, dan jam berapa. Kalau misalnya mereka belum siap, berarti bisa kita switch. Kalau nggak bisa juga, berarti kita ganti personil, gitu ya. Nah, mereka harus ngerti tugas-tugas dan tanggung jawabnya mereka sebagai auditor. Kita buat jadwal fix, kita finalisasi, kita kirimkan ke auditi, kita langsung siapkan checklist audit, ya. Checklist auditnya sudah ada, Bapak Ibu tinggal pakai yang dari template manual SCPH, ada di lampiran 14 kalau saya tidak salah. Dan kita lakukan audit. Nah, jadi kesiapan auditor ini kita untuk melihat kita bisa persiapan, kita baca, kita harus paham, auditor itu harus paham tujuan auditnya apa untuk sertifikasi halal, ruang lingkupnya sesuai dengan model CPH, gitu ya. Termasuk dengan area-area dan sasaran auditnya. Ada di pabrik mana saja, ada di ruang lingkup lini mana saja. Bisa saja karena yang disertifikasi halal itu tidak termasuk penjualan, berarti area penjualan kita tidak sentuh, misalnya begitu ya. Terus auditor itu juga harus paham bagaimana proses audit, bagaimana membuat rencana audit, dan bagaimana membuat laporan audit. Nah, ini adalah informasi awal yang bisa digunakan oleh auditor untuk menggali lebih lanjut. Untuk pertama itu dia bisa dapat overview. Saya mau melakukan audit hari minggu depan, apa aja sih kira-kira ya? Nah, kita bisa lihat nih dari manual SCPH-nya, dari SOP, prosedur IKA, dari
Setelah itu adalah bahan awal untuk desk assessment. Lalu nanti kita bisa juga lihat dari catatan audit sebelumnya. Kita juga bisa melakukan observasi secara online gitu. Kita lihat-lihat kinerja perusahaannya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan sebagai persiapan untuk tim auditor kita. Nah, antara ketua sama anggota tentunya berbeda. Kalau ketua itu dia yang menetapkan programnya, mau kapan. Dia yang menentukan jadwalnya, merencanakan itu semuanya ketua. Nanti si anggota nih yang membuat misalnya mendraftingnya. Tapi semuanya itu center by lead auditornya. Nanti lead auditor juga nih yang nentuin, oke, saya akan memeriksa PU ini rolling scope-nya ada 5, berarti saya butuh auditor minimal 7, minimal 5, saya butuh 7. Nah, dia yang memilih, dia bikin SK-nya, terus ketika audit itu nanti dia yang melakukan opening. Nah, opening meeting itu nanti dibuka oleh lead auditor, nanti akan mengenalkan timnya, lalu nanti ketika audit itu semuanya turun, termasuk lead auditor. Nah, nanti yang membuat si anggota membuat drafting kesimpulan audit, nanti lead auditor membacakan, membuat kesimpulan, ada kesepakatan di pas di meeting, pas closing meeting ada kesimpulan, ada perjanjian kapan akan ada tindak lanjut. Nah, nanti baru bikin laporan, gitu ya. Nah, di sini untuk rencana audit itu ada eh, ini ada tujuan, sasaran, ruang lingkup, SDM-nya ada berapa, ada jadwal audit internalnya. Terus ini adalah contoh ya, contoh jadwal audit. Di sini ini adalah area yang akan kita audit. Ini ada auditornya siapa aja, kita nanti tulis namanya ya. Auditornya siapa, terus pendampingnya. Pendampingnya ini bisa dari manajemen. Nah, auditnya itu siapa? Auditnya misalnya seluruh manajemen PT Burger XYZ. Nah, kalau di gudang bahan baku, berarti PI auditnya adalah Bapak Anwar. Tanggal kapan, jam berapa ini disesuaikan dengan mereka available-nya kapan, gitu ya. Nah, ini contoh rencana nih. Jadi ada waktu, lokasi, tujuannya apa untuk pemeriksaan CPH, auditornya siapa, metodenya bagaimana. Nah, ini juga ada agendanya. Ya. Nah, nah, kalau checklist itu sebetulnya memudahkan kita untuk mengingat seluruh kriteria dan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dalam SCPA. Karena kadang-kadang kita kalau asik bertanya, asik diskusi, menggali-menggali, kadang-kadang kita lupa menanyakan hal yang penting yang lainnya atau waktunya habis, gitu ya. Bisa kita lupa atau kehabisan waktu. Jadi checklist ini untuk mengingat, oke, yang pertama sudah ditanyakan, ada checklist. Kalau yang selanjutnya, kalau nggak ada, berarti dibuat tidak ada, gitu ya. Nanti di laporan audit baru disampaikan yang ketidaksesuaian itu seperti apa. Ini yang sudah sesuai dipertahankan, nah yang untuk tidak sesuai ini silakan lakukan perbaikan, gitu ya. Nah, ini adalah checklist nih yang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di manual SCPH di template-nya ini ada daftar audit internal. Ini checklist. Nah, kita bisa pakai ini. Oke. Nah, ini ada kalau sesuai berarti centang iya, kalau tidak sesuai centangnya tidak. Nah, kalau tidak relevan ini contohnya kalau ada pertanyaan tentang penyembelihan, kita nggak punya penyembelihan, maka centang tidak relevan. Tandanya kita tidak punya ruang lingkup di bidang penyembelihan. Gitu ya. Nah, ini nanti dibuat catatan oleh auditor apa-apa saja ketidaksesuaiannya untuk mengingat ya. Kenapa disebut tidak sesuai? Misalnya tentang kebijakan halal tidak ada. Ternyata dia belum ada itu tidak sesuai karena belum ada ditempel di area produksi misalnya gitu. Nah, nah ini adalah kita sudah susun rencana, sekarang kita melakukan audit. Audit ini ada opening meeting. Opening meeting itu perkenalkan saya Gita, saya akan menjadi lead auditor pada hari ini bersama tim saya. Ada 3 orang auditor. Ada Bapak ini, Ibu ini akan mengaudit dalam rangka pemenuhan CPH untuk running bla bla bla.
Ruang lingkupnya itu bahan, proses, penyimpanan, termasuk ruang lingkup areanya adalah gudang, area produksi, kantor cabang, dan seterusnya. Nah, ini disampaikan. Audit dilakukan selama berapa hari, metodenya adalah bla bla bla, wawancara dan observasi misalnya gitu ya. Nah, lalu setelah opening meeting, langsung melakukan audit. Kita kumpulkan informasi, kita verifikasikan sesuatu yang kita temukan ada potensi ketidaksesuaian dari desk assessment, kita konfirmasikan. Kalau misalnya memang konfirmasi temuan, berarti kita catat menjadi ketidaksesuaian, gitu ya. Kalau misalnya semuanya sudah tertata dengan baik, berarti temuannya adalah kesesuaian. Berarti semua kriteria sudah diterapkan dengan baik, gitu ya. Nah, lalu konfirmasikan pada saat rapat final sebelum closing ya. Nah, itu kita kita konfirmasikan apakah temuan ini benar nggak. Takutnya ada yang lupa di lapangan atau dia tidak terlalu paham tentang itu sehingga teman yang lain bisa menjawab dengan buktinya. Nah, itu bisa kita jadikan konfirmasi. Lalu setelah itu kita lakukan closing. Oke, closing meeting, audit yang telah dilakukan selama 2 hari ini menghasilkan ini sekian temuannya dan ini kesesuaiannya sudah dijalankan. Terima kasih, diapresiasi. Nah, untuk yang ketidaksesuaian ini silakan diperbaiki. Eh, Bapak Ibu bisa untuk perbaikannya kapan, akan seperti apa, nanti kita akan beritahu kembali. Nah, itu adalah rangkaian opening, audit, dan closing. Gitu ya. Em, Kita itu kalau di halal, kalau berbeda dengan audit di ISO. Kalau di ISO itu kan ada minor, ada observation, ada major. Kalau di SCPH itu hanya ketidaksesuaian, hanya satu saja ketidaksesuaian. Kesesuaian atau ketidaksesuaian. Kita tidak punya major, minor, observasi itu kita nggak punya. Tapi hanya kesesuaian dan ketidaksesuaian saja. Terhadap standarnya apa nih? Standarnya itu adalah 5 kriteria. Jadi 5.1 itu kriteria yang pertama, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 5.1 komitmen tanggung jawab, 5.2 bahan, 5.3 proses, 5.4 eh, eh, bahan, proses produk, 5.5 evaluasi dan monitoring gitu ya. Audit ini sifatnya kalau untuk sampel, kita mau melakukan sampel, ngambil sampel itu boleh random, boleh targeted sesuai dengan yang kita temukan selama observasi gitu ya. Nah itu tergantung fields dari auditornya. Nah jadi di sini nih pola interaksinya ketika sudah di eh, ada potensi temuan, ketika diklarifikasi di lapangan ternyata memang ada temuan, dikonfirmasikan ulang kalau auditnya benar nggak. Setelah setuju, baru direview. Penyebabnya apa, dilakukan evaluasi, kalau ada tindakan koreksi, perbaikan gitu ya. Nah, setelah itu diperbaiki nih oleh auditnya. Nah, terus kita koreksi lagi. Nah, kalau sudah sesuai, sudah oke, maka sifatnya adalah close, ketidaksesuaian, non-conformity. Ya. Laporan audit ini sifatnya harus objektif, sesuai dengan yang ditemukan fakta di lapangan, bukan persepsi kita, bukan juga persepsi atau asumsi dari audit. Harus based on data dan sifatnya adalah objektif. Dan sesuai dengan ruang lingkup PCPH, jangan sampai keluar dari ruang lingkup PCPH. Kita punya sertifikasi keamanan food safety. Nah, kita takutnya kecampur nih, ke mix up. Nah, jangan sampai persyaratan dalam food safety dibawa ke SCPH, gitu ya. Nah, teknik mencetak laporan itu adalah PLOR. Problemnya itu adalah isu, temuannya apa, locationnya itu di mana, entah itu di gudang bahan baku atau di em, tempat produksi, misalnya gitu ya. Terus objektif itu adalah data dukungnya apa saja, dan R itu adalah reference itu tadi R1, R2, R3, R4, 5 kriteria ya. Nah, ini tadi sudah closing meeting. Nah, ini adalah contoh laporan audit. Dan ini uraiannya temuannya apa, buktinya, lokasi referensi nih ya di 5.1.
Terus, ya, cukup singkat materinya. Silakan, em, Mas Yoga. Sebentar, saya ambil catatan dulu. Silakan Mas Yoga. Ya baik, Bu Gita, terima kasih. Saya mau tanya ini Bu, kan tadi apa namanya tim auditor itu harusnya nggak boleh mengaudit apa namanya, misalnya saya kan di QA QC, nah saya nggak boleh tuh Mhm. mengaudit departemen saya sendiri kan. Nah cuma Bu, kalau misalnya case-nya ini SDM-nya terbatas, kan kebetulan Hmm. perusahaan saya juga belum apa namanya belum skala besar, jadi SDM-nya masih terbatas. Apakah itu bisa, Bu? Jadi tim auditor tadi yang misalkan udah dibentuk tetap mengaudit apa namanya unit dari auditor itu sendiri, Bu, departemen itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang, saya di QA QC, saya sebagai auditornya, tapi saya mengaudit departemen saya sendiri itu apakah bisa, Bu? Karena SDM tadi terbatas. Itu sih, Bu. Terima kasih. Hmm. Eh, tapi Bapak termasuk penanggung jawab bidang yang lain nggak? Kalau QC itu kan dia, kalau menurut saya kalau QC itu kan dia bagian berdiri sendiri ya. Kalau QC itu kan memang dia mengontrol semua proses produksi. Kalau Bapak bagian QC, sepertinya bisa untuk mengaudit semua area. Tapi kalau Bapak bagian produksi, Bapak nggak bisa mengaudit bagian produksi, gitu. Nah, jadi saya rencananya gini, Bu, kan apa namanya harus dibentuk juga tuh tim apa namanya Dan hal tim auditor intern kan. Mhm. Rencananya kan saya ada apa namanya pengen bentuk saya sendiri, terus itu nanti ada tim R&D, kemudian warehouse dan juga tim produksi. Nah, maksud saya nanti ketika tim itu tadi mengaudit departemennya, otomatis kan auditnya juga dari departemen mereka sendiri, Bu. Nah, apakah itu bisa, Bu? Gitu sih maksudnya. Tapi mereka yang tidak bagian bagian gudang tidak boleh memeriksa bagian gudang. oh, jadi harus dipisahkan jadinya, Bu? Nggak harus disilang. Oh, begitu, Bu. Jadi walaupun Iya. walaupun tadi apa namanya, walaupun tadi timnya cuma misalkan berempat gitu, udah termasuk ketua. Empat Jadi itu tetap udah cukup. Empat itu hmm, udah oke. ya jadi Tapi yang bagian gudang nggak boleh ngaudit bagian gudang. Yang gudang ngaudit bagian produksi. oke, berarti ketika nanti audit itu ketika si apa namanya anggota tim tadi di audit berarti dia sebagai auditinya gitu walaupun dia juga termasuk di tim auditornya, Bu. Begitu. Ketika dia menjadi auditor, dia tidak boleh memeriksa bagian dia sendiri. Ketika dia menjadi auditi, dia berdiri sebagai, untuk ngedefense bagiannya dia. Oke oke oke. Baik, saya paham sih, Bu. Arahnya. Ya, jadi contohnya, misalnya, saya bagian QC. Kalau saya bagian QC, saya bisa meriksa semua bagian. Tapi kalau misalnya saya bagian produksi, terus Mas Yoga bagian gudang, saya nggak boleh meriksa bagian saya. Tapi nanti ketika Mas Yoga mau meriksa bagian produksi, kan saya jadi auditi ya, saya boleh jadi auditi bagian produksi. Tapi saya nggak boleh jadi auditor bagian produksi. Harus Mas Yoga yang meriksa saya. Hmm, oke. Oke, Bu, saya paham, Bu. Ya. Oke, oke, Bu Indah, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Waalaikumsalam. Gita, saya mau nanya. Kebetulan kan saya di rumah sakit. Nah, kami kan memang ada unit-unit ya. Pertanyaan saya, apakah jumlah yang akan mengaudit atau jumlah tim itu ada hubungannya dengan bahan yang akan kita audit? Jumlah maksudnya. Kalau di kami itu kan memang bahan makanan itu banyak. Apakah itu mempengaruhi misalnya jumlah tim sekian apa namanya mengaudit bahan yang banyak sekian, nggak boleh bla 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 gitu. Itu pertama. Kedua, nah
Misalnya kalau menjadi penyelia halal yang tidak berada di unit-unit, misalnya dia tidak ada di dia bukan tupoksi di gudang, terus dia juga bukan tupoksi di produksi dan dia bukan tupoksi di mana-mana. Dia bebas ibaratnya, tapi dia berada di instalasi gizi. Apakah dia bisa mewakili sendiri untuk memeriksa unit-unit tersebut? Ada beberapa unit yang perlu di, diperiksa gitu loh. Nah, ketiga, misalnya dia sebagai kepala instalasi dan juga dia sebagai penyelia halal, apakah boleh dia, artinya kan dia yang akan memang memeriksa semua airnya. Bisakah seperti itu? Terima kasih. Oke. Nah, tadi saya ingat yang pertama, sekarang jadi lupa. Bentar, Bu. Oh, jadi kalau em, jumlah tim audit itu tidak bergantung pada jumlah bahan. Itu sebetulnya lebih ke sense kita sih, Bu. Kalau menurut kita eh, produknya banyak, produk banyak tentu kan bahan juga banyak. Kayaknya nggak cukup sehari nih meriksa bahan sama produk ini, itu boleh dua, Bu, boleh tiga. Jadi sesuai kebutuhan dilihat dari durasi waktunya nanti akan seperti apa. Jumlah produk, tapi lebih ke produk yang banyak, proses produk kita bisa menambahkan karena kan kita ada durasi waktu ya. Nah, itu boleh kita pertimbangkan, tapi em, tidak ada matriks yang baku. Nah, terus kalau misalnya ada staf yang tidak ada di bagian manapun, itu sebetulnya dilibatkan itu boleh banget sepanjang orangnya punya kompetensi. Berarti dia paham SCPH, paham teknologi, boleh. Tinggal nanti diajarin aja, Bu, dikasih kompetensinya. Kalau untuk durasinya itu berapa? Berapa Mbak Gita? Durasi Durasi itu tidak pemeriksaan diatur itu? juga, Bu. Oh, Durasi tidak itu diatur juga. tergantung kita lihat kompleksitas jumlahnya berapa, terus prosedurnya bagaimana. Nah, tidak ada aturan bakunya. Misalnya, 2 jam misalnya, juga, itu setengah hari cukup atau enggak. Nah, itu nanti dilihat tergantung lapangan. oke, misalnya gini, kita misalnya akan melakukan eh, apanya audit. Kita menjadwalkan 1 minggu itu karena bahannya banyak, produknya banyak dan sebagainya. Kita menjadwalkan 1 minggu itu 1 hari itu misalnya 3 sampai 4 jam. Bisa begitu, Mbak? Boleh, Sampai selesai. boleh, Boleh. boleh, boleh, Hmm. boleh. Oh, Iya. ya. Ada lagi, Bu, pertanyaannya? Iya, udah Mbak, terima kasih. Sama Ibu Siti, silakan. Terima kasih, Bu Gita. Saya izin, Bu, terkait audit internal ini, kebetulan kan saat ini kan memang belum semua eh, produk itu kita daftarkan ke sertifikat halal. Tapi Mm-mm. memang rencananya akan kita daftarkan secara keseluruhan. Tapi yang mau saya tanyakan adalah terkait CAPA ya Bu. Pastikan nanti kita akan ada CAPA setelah hasil audit internal ini ya Bu ya. Bu maaf apa suara saya Data, tidak eh, gimana Bu? Apa terdengar suara cuma saya tidak? kadang-kadang terdengar, cuman kadang-kadang tuh ada pronounce yang hilang. Oke, ya. Apakah kita selaku auditor ini perlu kayak kasih tenggat waktu gitu, misal kayak untuk di area fasilitas produksi. Kalau misalnya untuk proses produksi produk halal itu kan harus secara terpisah gitu ya Bu ya, antara yang eh, memang sudah berstatus halal dengan yang status halal. Kira-kira nih Bu, saran dari Ibu, efektifnya agar bisa dipahami oleh manajemen perusahaan mengenai hal itu tuh seperti apa gitu, karena memang saya ini kan PMA dan kebetulan PMA-nya dari China. Ketika hasil audit internal itu eh, sudah kita sampaikan bahwa harus harus dilakukan pemisahan dan
mereka tidak memperdulikan itu dan akhirnya ini akan jadi temuan pada saat kita audit nanti dengan LPH langsung gitu. Hmm, sebetulnya kalau mereka makin lama mereka memenuhi, sebetulnya yang rugi mereka ya Bu ya. Mereka jadi yang prosesnya makin lama sebetulnya. Nanti mungkin bisa disampaikan sih ke PU-nya. Kami dalam audit internal itu sudah menemukan bahwa ada temuan-temuan yang harus segera diperbaiki. Dampaknya ini tapi ditanyakan kira-kira mau berapa lama waktunya. Kalau mereka bilangnya ya memang sebulan ya sudah diikutin saja Bu. Tapi nanti bisa dikasih rekomendasi. Bagaimana kalau bisa nggak memenuhi sekitar seminggu 2 minggu? Anda prefer yang mana gitu ya. Karena konsekuensinya makin lama audit ini ditutup, diselesaikan ketidaksesuaiannya, maka akan makin lama juga kita bisa maju ke prosesnya karena audit eksternal itu mereka based on audit internal. Apa temuan dari audit internal sudah dipenuhi apa belum? Mereka akan cek tuh nanti hasil penanganan laporan tindakan perbaikan pencegahan seperti apa. Jadi kalau misalnya memang mereka masih abai, ya sudah, berarti nanti konsekuensinya ini akan menjadi temuan yang akan memperlama proses sertifikasi. Begitu. Oke, Kita sih itu yang sebagai pertama. penyelia itu hanya bisa memberikan rekomendasi, tapi semuanya itu tetap ke pelaku usahanya. Kalau pelaku usahanya memang tidak ngerasa memang belum bisa cepet-cepet atau nggak pengen cepet-cepet ya sudah kita ngikut saja gitu. Tapi gini Bu, sekarang itu kan misalnya, nah itu kan udah jadi temuan ketika kita diaudit oleh LPH ya Bu, harus dilakukan pemisahan. Ketika dari perusahaan yang menyanggupi dalam waktu 1 bulan, sementara kan yang saya dapat infonya kalau sekarang itu ketika kita sudah melakukan audit oleh LPH, batas perbaikan dari kita selesai audit itu kan hanya 14 hari kerja ya Bu. Jadi ketika nanti sudah ternyata itu yang jadi temuannya menyanggupinya 1 bulan, sementara dari kebijakannya hanya 14 hari kerja, itu kan otomatis akan tertolak secara sistem kan Bu. Itu mana Bu kalau case-nya seperti itu? Kalau tertolak secara sistem, apakah memang pernah tertolak? Atau ini sifatnya Sebelum menanyakan? menanyakan Bu. Oh, enggak sih, enggak tertolak. Jadi sifatnya itu, jadi sistem di BPJPA itu jadi 14 hari itu sebetulnya idealnya. Pada nyatanya banyak yang tidak memenuhi itu karena proses perbaikannya di mereka yang lama. Jadi sistem tidak akan menolak mengembalikan karena batas waktu sudah habis sih. Tetapi itu adalah 14 hari itu adalah ideal waktu yang memang dirancang oleh peraturan, oleh regulasi kita. Kalau mereka molor ya molor gitu. Jadi artinya ketika kita lewat dari 14 hari pun tidak akan mempengaruhi apa-apa kan? Karena yang saya dapat infonya eh, ketika kita sudah lewat dari 14 hari kerja itu otomatis tertolak dan pembayaran tuh akan hangus. Makanya itu yang maksudnya jadi concern saya karena kalau ketika kita dapat temuan yang harus perbaiki pemisahan itu kan kita perlu ada pengubahan dena dan segala macam renovasi seperti itu. Hmm. Oke, kalau itu eh, saya coba tanya, saya minta bantuan Pak Aldo, bagaimana Pak Aldo? Karena kalau secara Ya, sistem baik. saya kurang tahu. Itu nanti kaitannya memang di alur proses ini, Bu. Nanti saya mohon izin dijelaskan pada saat sesi saya di pendaftaran sertifikat halal ya, Bu. Jadi nanti Oh, saya baik, akan baik. bedah tuntas untuk pertanyaannya Ibu. Oh, baik. Oke, Terlalu cepat Jadi, saya jelas tanyanya, Pak. Pak. ya, nanti ini kita fokus dulu ke sesi materinya Bu Gita. Nanti terkait dengan proses itu saya jelaskan secara rinci, Bu. Oke, baik. Baik, Karena, terjawab ya Bu ya. Nanti ya, baik. ditanyakan Terima lagi ke Pak kasih. Aldo. Baik, Baik, terima kasih, Bu Gita, Pak Aldo. ya Pak Galih silakan. Selamat siang, Bu.
Gini Bu, untuk audit internal, karena kan kami juga ada sistem lain Bu. Berarti kan boleh saya gabungkan ya Bu ya dengan audit internal yang lain. Boleh Pak, boleh Boleh. banget. Oke, Ya. kemudian ini Bu, kan kalau pilihannya itu tadi ya tidak dan tidak relevan ya Bu ya. Kan kalau yang di Betul. lain tuh ada observasi Bu, ada saran, suggest ya Bu ya, suggest bahwa mungkin ini untuk lebih better lagi. Itu nanti masuknya gimana ya Bu ya? Kalau saran sebetulnya kan pilihannya cuma ya, tidak dan tidak relevan Bu. Sedangkan ini bisa kata untuk improvementnya dia itu Oh, jatuhnya akan. Hmm. jadi kan kalau yang tadi itu kan checklist Pak. Mhm. Itu kan checklist. Nah, checklist itu kan memang untuk iya eh, terpenuhi atau tidak. Nah, di catatannya itu nanti dibuatkan catatan itu apa saja. Nah, terus tapi nanti di laporan audit nah yang nanti kita akan coba bahas, ya kita tugas. Nah, itu di sana laporan Hmm. auditnya itu baru kelihatan eh, isinya tuh apa aja gitu. Oke, kemudian untuk timnya, Bu, apakah boleh saya menggunakan tim yang sekarang kan kita udah existing ada tuh Bu ya, bahwa mereka sudah mendapatkan pelatihan, berarti apakah mereka harus diedukasi dulu ya Bu ya, untuk terkait SPJH ini ya, pemahaman audit audit untuk auditor internalnya kita ya Bu. Gimana, Pak? Nah, jadi gini, kami Untuk kan tim? sudah punya tim SK tim auditor internal, tapi untuk sistem lain. Berarti kan kalau untuk untuk SPJH ini berarti kita harus mengedukasi lagi ya Bu ya kepada mereka terkait pemahaman ini ya Bu. eh iya, iya sih Pak, karena kan kalau audit itu tidak hanya teknik auditnya yang mereka harus paham, tapi mereka yang tadi ada di paparan tuh mereka harus paham ruang lingkup yang Hmm. akan mereka audit, karena kriterianya itu beda. Tapi kalau sebetulnya begini sih, nanti kalau orang yang sudah terbiasa ngaudit, mereka biasanya sudah Hmm. cukup paham, tinggal dikasih rambu-rambunya, tinggal dijelasin ini pedoman SCPH-nya tuh ini. Nanti mereka bisa baca based on checklist dan Hmm. kalau prinsip prinsip apa namanya audit itu Audit. mereka udah paham kok. Iya, betul Bu, betul Bu. Siap, itu aja sih Bu. Eh, kalau Oke, dari saya sih tanya. baik. Makasih ya Bu. Oke, Oh ya Bu, tambahan ada lagi. manajemen review juga ada ya Bu ya? Nanti di UK 6 Oh nanti ada. siang Siap, makasih. ada. Oke, oke, ada lagi. Nah, sekarang kita buka LK, LK 5 ya. Ini untuk UK 3, saya review sedikit. Bapak Ibu masih banyak yang kurang cermat dalam mengisi ULK 3. Jadi LK 3 itu pertanyaannya itu ada, bukan pertanyaan, situasinya itu adalah mau melakukan pengembangan beef bacon. Jangan tertipu dengan beef. Beefnya itu memang halal, kita terlepas dari penyembelihannya, tapi fokus ke namanya ke beef bacon. Apakah beef bacon bisa disertifikasi atau tidak? Nah, ini silakan dilihat lagi materi regulasi UK 1 UK 2. Ya, beef bacon. Oke, silakan dibuka di UK, di LK LK 56. Studi kasusnya hanya LK 3, 4, 5, 6. Kita menggunakan studi kasus yang sama sesuai dengan soal, ya, bukan ke studi kasus PU Bapak Ibu masing-masing. Fokus ke soal studi kasus. Tadi ada yang Japri bertanya, saya jawab sekalian di sini ya. Oke, kita masuk ke LK 5. LK 5 ini di tugas 3. Untuk LK 56, lembarnya sama, hanya masih menggunakan file yang sama. Ini untuk UK 56, untuk LK 56 ya, masuknya ke tugas 3. Oke, jadi di sini PT Pro Halal ada Pak Setia sebagai penyelia halalnya.
bertugas sebagai auditor internal. Mau melakukan audit pada tanggal 8 Maret. Tanggalnya dibuat sesuai ini. Objek auditnya, objek auditnya ada di tempat penerimaan, penyimpanan, produksi, sampai ke distribusi. Audit ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi halal. Ya. Nah ini masuk ke case-nya. Saat pertemuan pembukaan, Pak Setia, penyelia halal sekaligus auditor internal, melakukan audit di bagian gudang bahan. Ini lokasi ya, lokasi gudang bahan. Pak Setia didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian gudang. Pak Irfan ini adalah auditi. Menemukan adanya bahan baku niacinamide sebanyak 15 drum dengan merek Moist, tidak ada label halalnya. Dari telaah daftar bahan, ternyata niacinamide yang sudah punya sertifikat halal itu adalah merek Skin, bukan Moist, gitu ya. Pas dicek juga ke BPCP, ternyata memang Moist ini belum punya sertifikat halal. Terus pada saat dicek ke bagian pembelian, ada keterangan bahwa niacinamide Moist ini baru datang dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif. Karena yang merek Skin ada kekosongan di supplier. Nah, bagian pembelian ini nggak ngobrol, nggak lapor. Nah, inilah tujuannya kenapa kita seluruh staff itu harus tahu. Biar nggak ada yang lupa, nggak ada yang lapor. Terus tidak main oke-oke aja gitu ya. Nah, bagian pembelian tidak lapor ke penyelia halal dan tim manajemen halal bahwa ada perubahan penggunaan niacinamide tersebut karena tidak mengetahui dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa ia harus lapor jika ada perubahan bahan. Nah, ini case-nya hanya terkait bahan. Berarti referensinya adalah 5.2 ya. Nah, di sini Bapak Ibu dibikinlah checklist daftar, checklist audit, tapi fokusnya hanya ke poin nomor B saja. Hanya yang B saja karena kita bahan. Kalau ada yang tidak bisa dijawab, bisa disebut tidak relevan. Contohnya, apakah bahan tidak berasal dari bahan haram? Ini bisa dijawab. Bahan tidak berasal dari bahan haram. Sebetulnya dia ini ya, bisa kita anggap aja deh. Nih, oh banyak, cukup banyak nih pertanyaannya. Intinya pertanyaan itu hanya based on yang ada di soal saja. Ya, jadi Bapak Ibu isi checklist di daftar bahan. Apakah bahan digunakan sudah bersertifikat halal? Ini belum, berarti checklistnya belum. Ya. Apakah bahan tidak berasal dari bahan haram? Ini sebetulnya tidak diketahui, tapi kita bisa bilang karena tidak ada sertifikat halal ya, kita bisa buat iya. Diisi sampai nomor 12. Jadi C1 sampai B1 sampai B12 aja. Lalu nanti Bapak Ibu ini semuanya dikosongkan. Terus dibuat ya tanggalnya sesuai dengan tanggal audit tanggal 8. Dibuat oleh auditor oleh Bapak. Tanda tangannya nanti dibuat saja. Auditinya Pak sesuai soal ya. Nah, lalu lanjut nih ke laporan audit. Kita kan sumbernya berarti dari sumber audit internal, berarti ini dihapus aja. Ya, bisa kita hapus sumbernya adalah dari audit internal. Auditor internal itu siapa? Nanti tadi disebutkan Pak siapa tadi? Auditornya Pak Setia, auditinya Pak Irfan. Pak Irfan. Ya, oke. Jadi di sini auditornya Pak Setia, tanggalnya tanggal 8, auditinya Pak Irfan, jabatannya tadi nanti disebut ya di atas.
Nah, uraiannya apa saja? Nah, silakan dibuat oleh Bapak Ibu. Tadi kan tentang bahan, ada bahannya itu tidak sesuai. Buktinya ditemukan bla 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 gitu ya, lokasi. Nah, akar penyebabnya disebutin. Nah, ini nanti yang ini, bagian ini nanti ngisinya di UK 6 ya. Yang ini nggak diisi sekarang. Ini nanti ngisinya di UK 6. UK 5 itu hanya laporan ini saja, yang ini aja. Yang diwarnain abu-abu nanti ngisinya di UK 6. Pak Yudi, silakan. Ya, tadi saya mau nanya itu Bu, nggak jadi. Karena saya mau nanya untuk yang corrective action, preventive actionnya apakah kita langsung isi sebagai auditi atau seperti apa? Tapi Ibu langsung jawab tadi. Thank you Bu. Ya, ya nanti ngisinya di bagian nanti siang ya. Nah, oke, Bapak Ibu silakan diisi di checklist. Ini kalau mau dihapus juga boleh sih. Kalau misalnya mau Bapak mau hapus ya Bapak Ibu mau hapus daripada agak misalnya ngerasa keganggu gitu ya. Karena kita kita hanya, nah ini misalnya mau dihapus juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Bentuknya nanti uploadnya PDF ya. Kalau buat saya, Bapak Ibu mau nguploadnya nanti barengan sama UK 6 juga boleh. Jadi nanti saja di-uploadnya setelah, jadi Bapak Ibu isi dulu, nanti uploadnya setelah UK 6 selesai. Ya. Berarti diuploadnya Tidak. boleh dalam satu file aja gitu, Bu. Buka 5 dan buka Boleh, 6. boleh Pak. Halo Ibu, Ya, dengan Anissa Bu, mau tanya, ini nanti untuk yang diisi berarti yang kolom yang putih aja Bu ya? Tadi kemarin putus-putus Bu, maaf yang ya, ini, ini lagi. Ya, yang ya, LK. yang ini yang putih saja. Yang abu-abu nanti siang. Berarti nanti yang untuk LK 6 pakai yang form ini juga atau gimana Bu? Yang mana? Untuk LK, apa nanti LK 6-nya pakai yang Ini tugas juga. ini juga. Berarti Ini kami juga. double aja Bu ya nanti. Ya. Double, apa maksudnya copy lagi nanti, tapi judulnya aja bikin Nggak LK 6 usah, gitu. nggak usah di-upload dulu. Uploadnya nanti siang aja. Oh, jadi nanti di tugas 3 satu folder aja Bu ya? Satu file aja? Ya, satu file aja. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, ih lemot. Ya, begitu ya. Yang diisi tuh hanya yang B saja. Saya lemot laptopnya nih. Jadi hanya bagian bahan dan eh, laporan audit saja. Ibu Rini Amanda ini fasilitatornya siapa, Bu? Ibu Rini. Bocah ya, Bu. Ya, berarti nanti yang meriksa ke Bu Cahya ya. Silakan sampaikan ke Bu Cahya. Oh iya, baik, Bu. Makasih. Ya, Ini yang B tugas saja ini ya Bu ya? B saja. B saja. Oke. Ya. Tugasnya nanti boleh diuploadnya nanti maksimal setelah UK 6 selesai ya. Nanti Bapak Ibu masih bisa upload seluruh tugas maksimal setelah UK 6.
Halo. Mohon maaf Bu Kita. Ya, Saya mohon maaf, ini terpaksa saya harus pakai dua. Nah, intinya bahwa kalau ya dan tidak kan jelas ya dan tidak. Kalau TR itu apa maksudnya, Bu? gimana Pak? Gimana Pak? Di checklist audit, Checklist audit. ya itu kan ada yes dan tidak atau ya dan tidak. Iya. Nah, ya, ya. Ini Nah, ada, ini TR ada itu apa keterangan kalau ini yang Pak. TR? Ini ada keterangan ini Pak. Ibu lihat di checklist audit, Bu, mohon maaf. Itu kan di lembar kerja kan ada Y, T, dan TR, Ibu. Ya, ini Pak, dilihat nih. Ini ada keterangannya Pak. Tadi sudah saya Kan Y kan jelaskan. ya, T kan tidak. Ini di Kalau sini. TR, Ini Pak, nih. Tidak relevan. aduh. Kalau nggak punya, contohnya tadi saya contohkan penyembelihan. Bapak nggak punya penyembelihan. Berarti yang ada unsur penyembelihannya di TR. Bapak nggak punya ruang lingkupnya. Kalau TR itu. Semua. Sekali lagi, untuk LK3, 4, 5, 6 hanya menggunakan studi kasus.
tidak menggunakan studi kasus sesuai soal, tidak menggunakan situasi di lapangan masing-masing ya. Isi Bu, Bu kita, Ya, ya Pak. mohon maaf, ada trouble di internet yang memang nah, gini. Ini kan kalau saya lihat dari studi kasus, Gimana Pak? Oh, kayaknya jaringan ya Pak. halo, Iya Pak, tadi keputus. Boleh di chat Pak Suyanto. Kayaknya jaringannya Bapak terganggu. Karena itu. Ibu mau tanya lagi tuh untuk yang tanda tangannya ini tanggal hari ini juga Bu ya? Tanggal auditnya Bu ya? Sesuai sesuai studi kasusnya. Tempatnya bebas Bu? Kenapa? Tempatnya bebas? Tempatnya, oh maksudnya lokasi Iya Jakartanya gitu. lokasinya. Jakarta, Bandung. Heeh. Iya, bebas. Oke Bu. Ditandatangani juga Bu ya? Iya. Baik Bu.
Hmm. Tulis lagi. Alhamdulillah. Oh, sampai laporan audit ini ya Bu ya. Yang ini ya Bu. Maaf, boleh saya ulang lagi itu. Sampai laporan yang putih aja Pak, yang abu-abunya nanti isinya. Iya, oh iya ya Bu. Betul. Ini juga lumayan. Bu, perlu dihapus nggak Bu yang abu-abunya atau biarin aja? Biar aja. Oke, baik. Uploadnya nanti setelah materi yang ini ya Bu ya. Yang terakhir ya Bu ya. Iya, ngumpulinnya nanti setelah UK 6. Oke, siap. Mulai dari auditor.
Bu izin maaf, saya agak kelewat. Untuk yang sumbernya itu kan lingkari nomor yang sesuai, maksudnya gimana Bu? Itu aja ya, berarti saya pilih yang audit internal kan ya? Gimana? Oh, Oh, malah nggak jadi. Bu Gita mau tanya, untuk bukti pemenuhan atau catatan auditor itu perlu diisi nggak untuk di kolom yang sebelahnya atau langsung aja di bagian yang paling bawah? Diisi. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu mencentang tidak dan iya? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Bu, izin mau tanya, Bu. Iya, Eh ini kan kalau chemical tuh ada yang animal free certificate, ya Bu. iya. Eh, eh, iya, tapi tetap ya tidak apa ya tidak masuk kepada jaminan halal atau gimana ya Bu? Oh, boleh Pak, boleh dipakai untuk dokumen pendukung. Oh, Karena kan kalau misalnya produk-produk kimia itu kan banyak yang bisa kita pakai itu sebagai data dukung sih Pak. hmm, jadi Sebaiknya memang tetap ada si UE-nya sih. oh jadi walaupun misal kata kalau yang dari luar negeri tapi dia em, ada sertifikat itu berarti bisa digunakan ya Bu ya? Walaupun bisa kata halalnya Kalau nggak ada. kalau tergantung isinya. Kalau akan ada eh, free port facility, port free facility. Iya. Nah, kalau itu kan berarti fasilitasnya. Tapi kalau misalnya bahannya terbebas mengandung babi, nah itu berarti bisa dipakai untuk barang gunaan. Tetapi kalau misalnya hmm, mengandung hewan itu jadi beda-beda sih Pak. Tergantung isinya. Kalau
mengandung hewan itu kan berarti dia wajib untuk dapat sertifikasi halal. Tapi kalau misalnya bebas dari babi, fasilitasnya itu tidak menggugurkan kewajibannya karena baru fasilitasnya saja, bukan Hmm. bahannya gitu. Oh, oke. Ya, ya berarti yang animal free itu ya berarti bisa lah ya mendukung ya, tapi mungkin disarankannya kepada sertifikat halal aja ya Bu ya, kayak gitu aja ya. Iya, Pak. Mhm. Bu, kalau yang misal kata yang cleaning kayak kayak tadi reprocessing atau cleaning Bu, batasannya bahwa ini tuh sudah dinyatakan bebas ya Bu ya. Itu apa Bu? Ada apakah Gimana? jadi gini Bu, proses cleaning cleaning produk misal kata yang terkontaminasi ya Bu ya. Misal kata kan ini udah halal ya kayak tadi aja kayak contohnya kena tikus atau kena kotoran tikus atau apa. Bu, batasan untuk flushingnya itu bahwa dinyatakan bahwa ini oke sudah bersih nih gitu dari najisnya. Itu ada indikatornya nggak Bu? Ya Pak, tadi kan sudah dijelaskan juga. Jadi kalau Hmm. untuk najis sedang, itu sampai bau, aroma, rasanya hilang. Oke. Kalau sama air nggak bisa, berarti ditambah pakai pencuci sabun misalnya. Hmm. Oke, siap, 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 Bu. Sama yang pada waktu awal, Bu, kan waktu awal-awal training itu kan dinyatakan bahwa SPJH ini berlaku seumur hidup ya, Bu ya, selama tidak ada perubahan komposisi. Ya, Nah, ketika ada wacana yang 4 tahun itu loh, Bu, itu bentuknya kayak apa ya, Bu ya? Kayak audit surveillance kah atau seperti apa ya, Bu? mau seumur hidup ataupun 4 tahun nanti tetap ada surveillance-nya Pak. Hmm. Oke, surveillance-nya itu berarti oh ada kewajiban surveillance-nya dari kita ya dari pemberi sertifikat ya Bu kepada kita ya Bu. Dari BPJP itu ada kewajiban surveillance-nya nanti. Mereka akan datang. Itu berapa tahun sekali Bu? Mekanismenya kita masih tunggu ya Pak. Oh jadi Ya. tidak ada belum ada batasan baku waktunya Bu. Mereka lagi nyusun juknisnya Pak. Kalau Oh. secara PP sudah ada Hmm. surveillance-nya. Tinggal juknisnya berapa kalinya, bagaimananya itu lagi disusun. Bu, misal kata gini Bu, ada kain militer Bu, order nih Bu ya dari luar ya Bu ya, kain militer nih yang water repellent ya Bu ya. Ah, gimana? Uh, ada 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 misal kan gini Bu misal kata kan kalau kami dari tekstil tuh kadang ada Bu order dari militer ya Bu militer luar Bu yang kandungannya tuh apa water repellent ya Bu berbasisnya tuh apa ya fluorokarbon biasanya tuh Bu itu kan Hmm. nggak ada dokumen halalnya itu gimana Bu ya kalau sebagai penyelia halalnya kita ya Bu ya terhadap order tersebut Bahan bakunya apa Pak? fluorokarbon biasanya sih Bu. Karbonnya dari apa Pak? Dari tumbuhan. Iya misal kata seperti itu Bu. Kalau fluorokarbon kan asumsi saya sih dari tumbuhan ya. Mm-mm. Kan itu Eh gimana tuh, Bu? ya tetap Pak, itu boleh dipakai. Hmm. Dimintakan dokumennya, bahan penyusunnya itu dari apa. Karena oh iya ya. Oh iya ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Makasih ya, Bu. Intinya, semua bahan itu bisa kita pakai sepanjang mereka itu, sepanjang semua bahan itu ada dokumen pendukungnya, entah itu sertifikat halal, entah itu COE, MSDS, eh, seperti itu Pak. Mhm, mhm, mhm. Oke. Bu, oh ya, satu lagi, Bu. Saya pasti penasaran ya, Bu ya. Karena kan kami itu belum ya masih awam banget gitu, Bu ya. Misal kata ya, sertifikat halalnya kan sudah expire nih, Bu ya. Nah, ya memang harusnya kan sebelumnya nih Bu, sebelumnya kan harus sudah mengajukan misal kata ada audit surveillance lagi atau apa. Nah, ketika misal kata pas expire ini pas pada masa saat surveillance ini misal kata ada audit apa gitu Bu, misal kata saya kurang tahu juga misal kata kan karena biasanya kan kalau di perusahaan kami tuh kalau misal kata terkait lingkungan aja Bu. Walaupun sudah ada izinnya, tapi kadang kalau polisi, jaksa itu turun Bu ya mereka akan cari itu Bu cari masalah dan ketika misal kata ada satu misal kata kayak izin expire aja itu akan berpengaruh besar nah ini terhadap produk sendiri bagaimana Bu?
Kalau SJH-nya habis nih gitu, expire nih, prosesnya masih tunggu. Nah, sedangkan berarti status produk barang yang sudah beredar ini bagaimana, Bu ya? Em, Kalau misalnya, jadi sebetulnya kalau misalnya habis, kalau Bapak ada perpanjangan, harusnya kan kalau misalnya nanti 4 tahun, harusnya kan setelah 3 tahun itu Bapak lakukan perpanjangan. Hmm. Ya kalau ada suratnya sih itu bisa dipakai untuk kalau ada temuan Pak. Ini kita lagi Hmm. perpanjang. Siap. Makasih ya, Bu. Oke. Oh, satu lagi banget, Bu. Kalau boleh ya, Bu ya. Yang terkait tadi, yang fluorokarbon itu, kalau karena kan itu ordernya kan kita nggak tentu ya, Bu ya, nggak tentu apa dan apa juga dan juga nggak mesti ke kita gitu. Bukan kita tuh pada waktu awal penyusunan daftar bahan dan daftar bahan halal itu nggak kita nggak masukkan itu gitu, Bu. Si fluorokarbon itu dan tiba-tiba karena ada order itu kita bagaimana nih, Bu ya? Karena kan kata Ibu juga kan ini bahan nih, Bu, bukan brand gitu. Apakah ada perubahan dari halalnya juga, Bu? Berarti kita harus pengajuan lagi atau bagaimana tuh, Bu? Kalau ada bahan baru yang seperti yang saya sampaikan di Mhm. UK sebelumnya, kalau ada bahan baru, makanya sertifikasi baru. Hmm, ya ya, skopnya terlalu luas sih, Bu ya. Kalau untuk tekstil, Bu jujur, Bu. Ya,
Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ditanyakan? Bu, ini uploadnya nanti ya, barengan sama LK6. Iya, betul. Berarti nanti dalam satu file ya, Bu? Betul. Oke. Kalau ada yang sudah selesai, boleh duluan istirahat, Bapak Ibu, untuk menghemat tenaga karena kita nanti akan masih lanjut jam 1 ya. Kalau ada yang sudah selesai, silahkan istirahat duluan. Atau sesinya mau ditutup duluan, Pak Aldo, biar pada istirahat semua. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Eh, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dahulu? Bu, nanya dong. Bu, Bu Gita, saya mau nanya ini. Silakan, Bu. Ini kan di studi kasus misalnya tuh, ada yang emang tidak dijelaskan di dalam studi kasus tersebut. Nah, itu nulisan keterangannya tuh di samping, apakah boleh tidak ada dijelaskan di studi kasus kayak gitu? Apa gimana? Maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Bisa Halo, diulang atau ditulis? sudah, oh, udah jelas belum, Bu? Masih kecil ya. Coba-coba, lagi-lagi. Masih kecil ya? Ah, sudah jelas Oke, belum oke, ya? oke. Nah, Oke, oke. ini misal di pernyataan yang bisa di kasus tersebut, ya contohnya tuh ada emang kriteria FDP di poin-poin tertentu yang memang di studi kasus tersebut itu tidak dijelaskan. Hmm. Terus di penulisannya ini kayak bukti pemenuhan, apakah boleh ditulis tidak dijelaskan dalam studi kasus? Bisa dibuatkan tidak dijelaskan dalam studi kasus. Oh, seperti itu. Oke, Hmm. itu aja sih, Bu. Oke. Terima kasih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ada yang akan ditanyakan kembali, Bapak Ibu, terkait dengan tugas? Cukup, Pak. Cukup. Nanti jika apa namanya waktunya masih luang, Bapak Ibu juga bisa menyempurnakan untuk tugas 1 ya, yang mungkin belum 1, 2 ya. Nah, karena nanti harapannya kita bisa sudah selesai sebelum jam 3 semuanya sudah selesai. Baik, mungkin silakan Ibu Gita, barangkali ada yang mau di close statement dulu sebelum diakhiri. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti seluruh rangkaian materi saya pada hari ini adalah materi saya terakhir untuk PHI 2 angkatan 27. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas juga. Nanti tolong dicermati kembali tugas-tugasnya. Semua studi kasus sudah kami sampaikan dan semuanya based on studi kasus yang sudah disampaikan. Dan kami berharap materi-materi yang kami sampaikan, praktek-praktek yang kita semua pelajari bisa Bapak Ibu terapkan dengan baik di lapangan. Jangan pernah berhenti, jangan patah semangat, jangan menyerah menjadi penyelenggara nanti karena
hambatan pasti akan ada, tapi insya Allah kita bersama-sama memperjuangkan syariat Islam dan membantu Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aldo. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Gita, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, untuk sesi ini kita selesai.